Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rudin yang 19.01.2023 akan menjelaskan tentang suami sedikit. Apa? Suami atau Suami tsunami? apa tsunami? Suami, wah parah wah. Okay. Tsunami merupakan gelombang air yang besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Tsunami dapat diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Faktor alam diantaranya yaitu ledakan gunung berapi bawah laut, gempa bumi bawah laut, longsor di laut, dan lain-lain. Faktor manusia, ledakan nuklir atau dinamit yang besar di bawah laut. Terus yang kedua, proses terjadinya tsunami. Tsunami berawal dari gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan atau sesar. Patahan ini menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, atau dalam hal ini dinamakan gempa bumi. Biasanya gempa bumi terjadi di daerah subduksi. Karena adanya gempa bumi ini pula keseimbangan air di atasnya terganggu sehingga terjadi suatu aliran energi air laut. Energi ini berupa gelombang bergerak menuju pantai yang biasa kita kenal dengan tsunami. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh lokasi tsunami-nya di mana? Banyuwangi, Bu. Di Banyuwangi pernah ada tsunami? Ada, Bu. Kapan itu? Bentar saya buka lagi, Bu. Nah, ini ya. Itu terjadi tsunami terjadi di Banyuwangi pada tanggal 3 Juni 1994. Oh, 1994. Oke, belum lahir ya. Setinggi apa besaran tsunami-nya itu? Mana ini ya? Jadi kurang. Hipocenter gempa berada di kedalaman 35 km sehingga dapat digolongkan ke dalam gempa dangkal. Terus mana lagi ya? Gempa dangkal. Oh iya, sudah Banyuwangi itu posisinya di mana sih? Menur, dia belum jenengan ACC, Bu. Ya, sebentar. Ada di sini. Belum ada nih. Oke. Terima kasih Mas Rudi. Berarti daerah Banyuwangi ya. Banyuwangi itu di Ya, mana Bu. berarti? Banyuwangi itu Selat Madura, Selat Bali, apa Samudra Hindia maksudnya? gempa buminya terjadi di Samudra India, Bu. Samudra India di lepas pantai bagian selatan Malang, Jawa Timur. Oh, oke. Iya, jadi gempanya di Malang ya berarti ya. Tapi efeknya sampai ke Banyuwangi ya. Ya, Bu. Oke, sudah. Terima kasih Mas Rudi. Yang lain, Ya, Bu. silakan. Maaf kalau kurang, Bu. Oh, sudah cukup. Yang lain, silakan. Teguh, gimana Mas Teguh? Gila.
Tapi yang share screen Rudi ya Bu, saya kirimkan ke Rudi. Oh gitu, silakan. Oke, Ros, ucap di like, biar Hendra Rudi gitu. Oke, Pulau Lombok. Iya, Lombok juga sering ada gempa bumi di sini. Halo, Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Budi Santoso dengan nomor NIM 190102008. Pagi ini akan menjelaskan materi dari tugas oceanografi, yaitu pengertian dari tsunami. Tsunami atau ombak besar di pelabuhan adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang melebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil, umumnya 30 sampai 60 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas, tetapi amplitudonya membesar saat mendekati pantai. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam dataran berupa dinding air raksasa, terutama pada tsunami-tsunami besar. Tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat mencapai 15 sampai 30 meter. Hal ini menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km per jam menjangkau beberapa kilometer dari pantai. Dari pengertian tsunami tersebut, saya mengambil jurnal yang berjudul ke atas dulu. Analisis pergeseran lempeng bumi yang mengakibatkan potensi terjadinya gempa bumi di Pulau Lombok. Hal ini dikarenakan lempeng di daerah Flores sangat aktif. Patahan naik Flores gempa yang terjadi cenderung berkekuatan besar dikarenakan patahan naik Flores bersifat dangkal. Pergeseran yang terjadi pada lempeng bumi setiap tahunnya bisa mencapai angka 7 sampai 9 km. Patahan aktivitas gunung api menyebabkan frekuensi terjadinya gempa bumi di Pulau Lombok kian tahun kian meningkat. Memang dikarenakan Pulau Lombok sendiri rawan gempa. Dari rekaman seismik refleksi atau bisa disebut sebagai alat untuk melihat anatomi kerak bumi sangat jelas, yaitu dari ujung timur laut Flores tampak besar laut terpatahkan, di mana bagian utara menyusup ke bawah. Patahan itu dapat diikuti dengan jelas hingga Lombok di utara Bali. Deformasi melemah atau tidak sekuat di bagian Lombok. Jika ditarik kesimpulan bahwa kekuatan gempa setiap tahunnya terus berubah. Gempa terbesar terjadi pada tahun 2018 di wilayah KLU dengan kekuatan sebesar 7 skala Richter. 7 skala Richter disebabkan oleh patahan naik Flores yang kemudian disusul oleh Kabupaten Lombok Timur dengan kekuatan 6,8 skala Richter. Pada wilayah Kabupaten Lombok, selain adanya pergerakan lempeng tektonik, gempa juga banyak terjadi akibat aktivitas vulkanik Gunung Rinjani. Namun, gempa ini tidak mempunyai kekuatan besar hingga tidak dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Gempa-gempa yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah gempa dengan kekuatan di atas 4 skala Richter. Gempa dengan kekuatan tersebut bisa tidak terjadi pada suatu daerah tertentu dikarenakan adanya pengaruh dari lempeng yang ada di sekitar Pulau Lombok.
seperti yang dapat dilihat pada tahun 2016 pada kota Mataram dan kota Lombok Tengah yang tidak terjadi gempa dengan kekuatan di atas 4 skala Richter, namun tetap mendapatkan gempa dengan kekuatan kurang dari 4 skala Richter. Akan tetapi, pada tahun 2018, wilayah Lombok Tengah juga sering merasakan gempa-gempa besar walaupun wilayahnya bukan merupakan titik epicenter dari gempa besar tersebut. Jika diperhatikan kembali, gempa-gempa yang terjadi di Pulau Lombok setiap tahunnya terus bertambah dan mengalami peningkatan pesat pada tahun 2018. Dampak yang diakibatkan oleh tsunami adalah banyak korban yang meninggal dunia maupun luka-luka, bangunan porak-poranda, dan hal ini mengakibatkan kerugian triliunan rupiah. Banyak masyarakat yang kehilangan rumah dan pekerjaan, sehingga banyak pula masyarakat yang mengungsi. Masalah pendidikan juga terbengkalai akibat bencana ini. Perekonomian merosot tajam serta Lombok rata dengan tanah. Ini kejadian di tahun berapa ini yang sampai Lombok rata dengan tanah ini, Mas? Gimana Bu? Tidak kedengeran Bu. Itu yang kejadian terakhir yang sampai ada Lombok rata dengan tanah itu kejadiannya di tahun berapa itu? 2018 Bu, yang Lombok itu loh Bu. Yang mana? Yang kemarin tuh Bu, yang terbaru 2018. 2018 sama Palu itu duluan mana gitu ya Lombok itu? Duluan Lombok Bu, kalau Palu kan baru. Oh gitu ya. Oke. Oh iya. Oke. Berarti di situ tadi gempanya sering terjadi di Pulau Lombok hingga ada tsunami karena adanya patahan atau pergerakan lempeng di daerah Flores. Jadi memang kalau misalnya pulau yang kecil-kecil itu kadang posisinya dibandingkan patahan itu lebih jauh kan. Kalau Flores itu kan Lombok, Bali ya, jadi kan lebih dekat dengan patahannya ya. Otomatis kenapa kok Bali dia lebih aman? Karena agak jauh dari patahannya Flores. Tapi kalau Bali dia lebih dekat nanti dengan epicenter di daerah Samudra Hindia. Kalau Bali itu gitu. Jadi kadang kalau misalnya ada gempa yang tinggi di daerah Jogja itu bisa sampai kerasa ke Bali karena areanya patahannya itu nanti adanya di sekitar Bali itu. Jadi kalau Jogja masih ada sama Bali. Tapi kalau daerah Lombok kenapa sih daerah Wita itu ya, daerah Wita dan WIT itu kan biasanya jenis ikannya sudah berbeda spesiesnya sama daerah WIT ya. Itu kan karena adanya garis Wallace sehingga nanti ada jalur arus itu sudah berbeda, sudah memisahkan, termasuk ada patahan gitu. Jadi di daerah Bali, Lombok, dan Flores itu tadi sudah ada patahannya, jalur patahan. Jadi meskipun lokasinya berdekatan antara Bali sama Lombok, itu pola arusnya sudah berbeda mereka gitu. Makanya kalau misalnya ada gempa gitu ya, gempanya di daerah Flores, ada patahan di daerah Flores, itu yang kena Lombok. Bali nggak kena, nggak terlalu terasa gitu. Tapi kalau ada gempanya daerah Jogja, Bali lebih kerasa gitu. Betul, kalau secara geografis lokasinya ya lebih dekat dengan Lombok daripada dengan Jogja gitu ya teman-teman deh. Nah ini ada gempa yang terjadi akibat aktivitas vulkanis Gunung Rinjani. Oke, terima kasih Mas Teguh. Silahkan yang lain. Coba Dila. Waalaikumsalam. Di satu ada orangnya Mbak. Iya, di sini gitu.
Itu bisa ke 11 juta. Oh gitu. Kalau semua sharing di sana nanti. Oh iya, bisa nanti kalau ini sudah 40 menit Kak, pindah ke sana. Iya. Oke, terima kasih. Ayo Mbak, Julia silakan. Makasih Mbak. Dia, Revo, Salis. Ayo, baru 2 ini. Yusuf. Ayo. Jika memang nanti slide presentasinya belum ada, boleh dijelaskan contoh daerah yang tsunami itu di mana. Ini hari ini kan pertemuan keempat ya, jadi harusnya ada kuis. Maksud saya adalah kuis ini diganti dengan coba menjelaskan hasil dari apa yang teman-teman kerjakan. Ini kalau memang jadi kuis ini ada nilainya baru 2 orang ini. Ayo monggo. Silahkan. Hendra, Salis, Devi, Ros. Punya saya cuma sedikit, Bu. Iya, nggak apa-apa, silakan. Nggak pakai screen apa itu nggak apa-apa, Bu ya. Nggak apa-apa, silakan. Yang penting saya foto teman-teman ceritakan hasilnya kemarin tugasnya seperti apa, kejadiannya di mana, penyebabnya apa. Oke, silakan. Iya, Bu. Jadi yang saya ambil dari studi kasus tentang tsunami yang pernah terjadi, saya mengambilnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jadi wilayah di Sumatera Barat yang paling rawan terjadi tsunami. Oke, betul. Bagaimana tidak, di wilayah ini sering terjadi rentetan gempa. Alasannya karena sebab wilayah ini berada di zona megatrus segmen Pagai yang merupakan zona subduksi lempeng yang berada di Sumatera Hindia sebelah barat Sumatera. Seperti itu, Bu. Oke. Kasusnya di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Mentawi apa Mentawai, Dil? Iya, Mentawai apa Mentawai itu? Mentawai, Bu. Mentawai. Tadi Mentawi. Kalau daerah Mentawai saya kurang tahu ya. Kalau daerah Mentawai, oke, benar daerah Sumatera Barat. Iya, Bu. Memang kalau Baru dengar tadi Bu Mentawi. Kepulauan Mentawai. Memang kalau Ya, maaf, Bu. Kalau daerah Padang itu ya, jadi tiap hari gempa kalau di sana, Mbak. Kalau misalnya sampai yang sering gempa itu bisa sehari sampai 4 kali memang kalau di Padang itu. Jadi gempanya 5, 6 skala Richter itu kalau di sana sudah biasa. Jadi dibandingkan dengan Iya, Bu. Makanya orang Padang banyak yang berimigrasi ke daerah-daerah lain yang membuka makanan Padang itu, Bu. Iya, betul. Memang kalau di Padang berarti itu asal mula nasi Padang berarti dari situ berarti dilihat. Bisa jadi. Belum ada literaturnya ya. Iya, memang kalau di Padang ada super mega trust ya. Jadi di situ saya rasa sudah dijelaskan ya di slide saya itu kan ada di bagian Sumatera itu kan ada lempeng ya. Indonesia itu kan sekitar lempeng semuanya. Cuman patahannya kan di dekat Jawa lah. Tapi ada di daerah Padang itu super mega trust itu tadi ya. Jadi di sana sangat sering gempa, hampir seandainya misalnya lagi ada pergerakan patahan gitu ya. Kalau misalnya di Lombok mungkin 1-2 kali tapi tinggi gitu ya. Kalau di Padang itu sehari bisa 4-5 kali tapi kecil-kecil semua. Jadi teman-teman bayangkan kalau
kita tinggal di sana sering gempa gitu. Karena adanya si megatrust itu tadi. Oke, Pak Gilang. Oke, Mbak Ros silahkan. Bu, nggak pakai screenshot nggak apa-apa ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang studi kasus Meulaboh tsunami yang ada di Aceh. Oke. Ya, silahkan, Mbak. Gempa yang terjadi di perairan barat Provinsi Aceh, Nicobar, dan Andaman pada hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2004 yang lalu merupakan akibat dari interaksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Gempa skala besar magnitudo 5,8 hingga 9,0 berpusat dari dasar laut pada kedalaman 10 km tergolong gempa dangkal, namun telah menimbulkan gelombang tsunami yang menerjang wilayah pantai Asia di Asia Tenggara dan Asia Selatan yang berada di sekitar 3 pusat gempa tersebut. Gempa berskala besar menimbulkan patahan berdimensi ratusan kilometer, jaraknya dari pusat gempa hingga memicu gempa lain. Gempa di Aceh menimbulkan dampak kegempaan hingga radius 200 km. Di antaranya memicu gempa di Kepulauan Nicobar di sebelah utara pusat gempa pada jarak 550 km serta mengguncang Pulau Andaman. Selain menimbulkan getaran yang kuat, gempa kali ini juga menyebabkan timbulnya deformasi vertikal di sumber gempa. Deformasi berupa penurunan permukaan dasar laut tersebut mengakibatkan penjalaran energi kinetik menjadi gelombang tsunami di pantai. Daerah yang rawan tsunami adalah daerah yang berpantai di landai dan berupa teluk. Pada daerah teluk, energi gelombang terperangkap hingga naik ke darat. Ancaman gempa tsunami berada sepanjang pertemuan lempeng mulai dari timur Kepulauan Maluku, selatan Nusa Tenggara, dan Jawa, hingga Sumatera Barat. Umumnya gempa subduksi di laut yang berkekuatan hingga minimal 6,2 pada skala Richter sudah dapat menimbulkan gelombang tsunami. Namun yang lebih kecil dari itu pun dapat menimbulkan gelombang pasang, bergantung pada lokasinya dan pola subduksi serta topografi dasar laut. Oke. Lempeng Eurasia itu di mana, Bu? Oh, Bu. Bentar, saya coba share screen. Oke, bisa melihat ya semuanya. Indonesia termasuk daerah rawan tsunami. Indonesia. Ya, lempeng Eurasia ini di sebelah mana ini? Jadi katanya ada lempeng Eurasia, ada lempeng Indo-Pasifik. Lempeng Indonesia. Nah ini ya, kalau Bali ini Pulau Flores di sini, ini Pulau Lombok ya tadi ya. Di sini ini ada patahannya. Jadi meskipun ini terlihat patahannya kan hanya di sekitar sini lah. Di sini ada, meskipun daerah Flores ini ada patahannya di sini, itu nanti efeknya secara langsung ke Lombok. Nah, jadi efeknya secara langsung ke Lombok saja. Makanya kalau misalnya di sini ada gempa, maka yang kena ini daerah NTT, NTB sama Lombok ini sudah. Bali nggak kena, karena Bali dia kenanya ke lempeng ini. Iya Mbak, lempeng Eurasia ini di mana Mbak? Nah, jadi ini lempeng Indo-Australia. Ada lempeng Indo-Australia. Terus tadi katanya di sini ada
Flores ya, patahan naik ya daerah Flores. Nah, jadi di sini juga ada beberapa patahan-patahan, bukan ada lempeng, tapi patahan laut. Makanya tadi saya katakan kalau misalnya ada perpotongan garis Wallace, nah ini loh. Di sini nih ada namanya perairan Celebes. Perairan Celebes ini dia sangat subur dan ikan-ikan yang ada di sini itu tidak ada di perairan yang lain. Karena apa? Arusnya dia muter terus di sini sepanjang tahun. Kita lihat kenapa? Ternyata di sini ada patahannya ya di dasar laut yang menyebabkan ini si arusnya berputar-putar saja di sini. Seperti itu. Nah, jadi di kemarin di daerah, oh ada yang mau jelaskan daerah Sulawesi, Palu. Iya Ada? kayaknya. Ada ya, oke, ada nanti deh Palu saya bahas. Jadi kalau lempeng Eurasia itu daerah sini. Nah, ini sudah yang terlihat saja sudah ada 3 ya. Ternyata masih ada lagi lempeng Eurasia daerah sini. Ini lempeng Indo-Australia. Ini daerah sini sih lempeng Australia, dan di sini lempeng Pasifik karena lokasinya dekat dengan Samudra Pasifik. Nah, ini 3 lempeng utama. Kemudian kita juga terpengaruh di daerah utara ya. Daerah utara itu lempeng Eurasia. Jadi ketika di sini ada tumbukan, kan daerah sini ya, lempeng Eurasia itu sepanjang sini. Nah, ketika itu dia ada terjadi tumbukan. Tumbukannya dia dangkal, tidak terlalu dalam. Hanya seperti yang kemarin saya jelaskan waktu kejadian di Palu ya, karena dia pesisirnya itu umumnya sudah diberikan bangunan-bangunan dan posisinya kan jarang terjadi gempa. Nah, maka ibaratnya aja ini tidak kurang siap untuk menerima adanya tsunami gitu loh. Selain itu memang skala Richternya tinggi ya, skala 9. Saya itu pernah merasakan gempa skala 7 skala Richter. Itu saja sudah hampir roboh gitu loh rasanya 7 skala Richter. Itu memang 9 skala Richter, cuman termasuknya adalah gempa dangkal ya. Tapi efek yang didapatkan cukup tinggi, dia menyapunya kan sangat cepat ya tsunami itu. Nah, seperti itu. Jadi tumbukannya di daerah mana? Daerah sini, antara ini dan ini, lempeng Eurasia gitu, tumbukannya daerah sini. Nah, kalau bahkan di Eurasia Plate, nah ini potongannya kan di sini kok disebutnya lempeng Eurasia. Nah, ini karena saya pernah menjelaskan di pertemuan awalnya itu dianggap sebagai bumi itu satu pulau namanya Pangea yang kemudian terpisah karena adanya lempeng-lempeng. Nah, itu tadi jadi lempengnya terpisah menjadi yang satu ada lempeng Eurasia, yang satu menjadi lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Antartika, lempeng Pasifik, jalur lempengnya, jalur patahannya. Ini yang menjadikan daerah-daerah yang di sekitar sini ini sangat rawan gempa, sangat rawan tsunami, namun selain itu juga menyebabkan keanekaragamannya menjadi tinggi. Oke, silakan selanjutnya, Mas Revo. Nggih, Bu. Ya, Ini pakai share di share screen apa gimana, Bu? monggo silahkan. Kalau di share screen saya minta tolong, Bu, soalnya di HP saya enggak bisa, Bu. Ya, mana coba. Oh, berarti Teguh tadi juga tidak bisa share screen ya berarti ya? Gitu. Oke. Oke, silahkan. Sambil menunggu. Ya, Apa, Bu?
Silahkan menjelaskan yang tugas yang kemarin, Mbak. Dengan ambil studi kasus di mana? Silakan Mbak Dia. Iya, Bu. Jadi ternyata memang lebih enak kalau di ruangan fakultas itu agak nggak nyaman ya. Memang lebih enak kalau di ruangan ngajarnya. Bu, ini saya mau share screen ke host disabled and Oh iya, sebentar, belum saya buka lagi. screen sharing. Oke, ampun. Revo mana? Katanya mau di itu. Bu Ucup katanya mau jelasin, Bu. Oh, Ucup. Iya Bu, sebentar Bu. Oke, silakan. Tidak. Saya tuh rindu sama Ucup loh. Sehat tak Ucup ini? Alhamdulillah Bu, lumayan. Alhamdulillah, ya wes. Ucup. Yuk yang rajin ya, Ucup ya. Sekarang Ucup urusan, Bu. Oh iya tak? Loh, kenapa Cup? Kok jadi Alhamdulillah, oh, turun 1 kilo Bu. jauh? Banyak pikiran Bu, makanya kurus. banyak pikiran. Mikir apa tau Cup? Ya, mikir apa? Mikir deh Cup. Tahu Bu, bingung. Mikir sih dia tahu, Mikir belum bingung. halal loh. Nanti aja kalau sudah halal baru dipikirkan ya. Masuk. Katanya untuk tahun depan Bu. Ya, oh tahun depan. Nggak apa-apa kalau mau nikah muda, ayo Cup. Enggak, sih terlalu Apa? muda. Nggak apa-apa. Katanya itu justru kalau menikah muda itu kan merintis bersama ya, sih. Jadi bisa lebih. Coba aja dulu Cup. Jarang Bu yang mau merintis bersama, maunya itu sudah mapan. Oh ya sudah mapan, oh ya iyalah, betul itu. Betul. Betul. Yang mau merintis bersama ya ada, ya tergantung nyarinya. Minta doanya nanti. Oh saya mau nyari yang bisa mau bantu sama saya, mau nikah muda, diajak nikah muda tapi bertahan sampai selamanya. Kalau memang nanti jodohnya ya bisa aja dipertemukan ya. Teman saya tuh ada ta'arufan sih. Ta'arufan lulus SMA ta'aruf sambil kuliah masih semester 3. Itu kuliah. Jadi memang kebetulan yang Ikhwan ya yang suaminya ini kuliahnya itu beasiswa. Jadi akhirnya kuliah sambil kerja menghidupi istrinya baru lulus SMA, nikah sampai sekarang alhamdulillah anaknya sudah ada 3. Carinya itu Mas Ucup kalau mau yang bisa diajak susah bareng, susah senang bareng, jangan yang terlalu modis. Biasanya kalau Bu, yang zaman sekarang kayak gitu Bu. iya kalau misalnya Ucup lulus kuliah langsung nikah Bu. oh gitu ya, nggak apa-apa. Tak doakan wes, mugi-mugi ya. Nanti jangan lupa saya Iya Bu. diundang. Bilang ke aku Bu waktu Jamin itu aja Bu. Bu. Lulus kuliah langsung nikah katanya.
Nggak apa-apa, berarti kan sudah punya Amin, visi yes. gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Kalau mau nyarinya kayak gitu Mas Ucup, lah nanti lah sama nyari yang cuantik, yang bajunya modis segala macem. Bedanya aja udah Good berapa look. Mas? Iya, Kalau good looking yang apa ya, macak sama yang biasa kan beda tuh ya. Nah, kalau Mas Ucup sudah merasa, oh saya sudah bisa menghidupi biaya hidupnya gitu ya, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya milihnya yang cuantik yang segala macam, berarti kan harus siap minimal bedaknya, perawatannya. Lah ini kalau mbak-mbaknya kan pasti tahu kalau perawatan Skin itu, itu iya skincare itu kan Skincare mahal. 250. Iya, skincare itu kan mahal. Iya. Gitu ya, Mas Ucup ya. Oke, Ya siap. Bu, terima Iya. kasih. Mama, mau butuh konsultasi tak? Boleh, silahkan. Apa butuh dicarikan? Ayo, suami saya kenal kalau apa anak-anak pesantren. Kenapa? Kenapa? Wah, Kenapa? bagus itu Bu, anak pesantren Bu. Iya, sini Ufti. jenengan kasihkan CV-nya, CV jenengan kalau sudah siap menikah, sudah siap menghidupi anaknya orang, nanti bisa ta'arufan. Gue siap Bu. Lo siap. Open recruitment rek. Terus yang join. Oh, silakan. Kalau misalnya nikah itu memang menyempurnakan agama Biaya ya. pendaftaran, Man. Biaya pendaftaran. Iya, memang kalau menikah itu benar menyempurnakan agama. Kalau misalnya sekarang ya, jangan belum menikah, oh udah pusing mikirin tugas kuliah, banyak. Nanti kalau sudah kerja, wah kok kerjaannya kok nggak selesai, stres sendiri ya. Kalau misalnya saya sih, ini saya sendiri, saya nggak tahu kalau orang lain ya. Kalau saya sendiri ngerasanya begitu sudah menikah itu masalah kerjaan, masalah apa itu nggak dirasakan. Sudah ada ini nanti sudah ada beda apa ya, oh kalau kerjaan oh kalau di rumah jadi sudah bisa memisahkan, enaknya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di kerjaan pusing dibawa Evan akhirnya, kalau misalnya di rumah juga akhirnya dibawa Evan gitu. Barangkali ada yang mau nikah muda ya silahkan, yang penting sudah siap ya. Ayo Mbak Dia, nanti kalau saya bahas ini bisa 1 jam sendiri nih, nanti nggak saya selesai keliling. Iya, Bu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kemarin mengambil jurnal yang berjudul Manajemen Resiko Bencana Kota Palu, Studi Kasus Bencana Alam 28 September 2018. Kerawanan gempa bumi dari tsunami di Kota Palu dan sekitarnya ini terbukti dengan adanya beberapa catatan sejarah bahwa gempa bumi dan tsunami yang berlangsung sejak tahun 1927, kemudian ada juga tsunami dan gempa bumi di Kota Palu pada tahun 1927, gempa bumi dan tsunami Tambu 1968, dan gempa bumi dan tsunami Toli-Toli dan Palu pada tahun 1996. Nah, gempa bumi terjadi di Indonesia dalam rentang 2 tahun, yaitu pada tahun 2017 dan 2018. Gempa tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak gunung berapi. Kemudian patahan dan titik pertemuan antar lempeng Australia dan lempeng Asia di sepanjang selatan. Nah, bencana alam yang terjadi di Kota Palu terjadi dalam 3 jenis bencana. Yang pertama yaitu gempa bumi, kemudian tsunami, dan yang terakhir yaitu likuifasi. Likuifasi merupakan fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat getaran gempa. Gempa bumi tektonik telah terjadi di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada hari Jumat 28 September 2018 pukul 17
lebih 2 menit 44 detik waktu Indonesia Barat dengan 7,7 M itu apa itu? Magnitudo. Magnitudo. Nanti dibuka lagi materinya dari saya. Ini apa? M besar 7,7 ya. Oke, terus Magnitudo. gimana Iya, gimana? Bu. Kan. M 7,7 lokasi 0,18 lintang selatan dan 119,85 barat tenggara dan jarak 20,6 km dari utara Donggala, Sulawesi Tengah dengan kedalaman 10 km. Halaman 10 km. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Palu mengatakan pihaknya sudah menetapkan jumlah korban jiwa maupun rumah rusak akibat bencana alam 28 September 2018. Dalam penetapan tahap kedua, jumlah korban jiwa dan rumah rusak mengalami peningkatan, yaitu untuk rumah rusak ini bertambah dari sebelumnya 42.864 menjadi 55.102 rumah. Total rumah rusak di tahap 2 mengalami peningkatan sebesar 12.238 rumah yang terbagi atas 2.422 rumah rusak, 3.200 rumah sedang, 3.785 rusak ringan, dan 2.831 hilang. Sedangkan untuk korban jiwa tahap 2 selanjutnya ada ketambahan 515 orang, yaitu meninggal dunia bertambah 476 orang, hilang bertambah 39 orang. Pada tahap 1, jumlah korban jiwa sebanyak 3.679 orang, terbagi atas meninggal dunia 2.132 orang dan hilang 531 orang, serta yang dikebumikan tidak teridentifikasi yaitu 1.016 orang dikebumikan di TPU Poboyo dan TPU Pantoloan Boyo. Sekian dari presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru jumlah rumah yang hilang ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Baru jumlah rumah yang hilang, yang rusak sama korban jiwanya. Ya. Jadi Palu itu juga dekat patahan. Jadi memang ada patahan, ada lempeng. Nah, kalau yang Flores itu tadi, Laut Flores itu jenis patahan. Yang tadi saya katakan di Laut Celebes itu patahan. Ada juga kalau yang lempeng-lempeng yang tadi itu ada lempeng Eurasia, ada lempeng Amerika Utara, Amerika Selatan. Kenapa ada lempeng itu? Sebenarnya lempeng-lempeng ini adalah penanda di mana misalnya nih, awalnya ini kan ada lempeng Eurasia, ini ada lempeng Amerika lah. Ini tuh adalah penanda di mana dulu itu menyatunya di bagian situ, terpecahnya itu di bagian lempeng itu tadi. Ya, gimana nih ya pengertiannya? Paham nggak sih teman-teman? Paham ya? Jadi paham ya. Jadi lempeng-lempeng ini adalah penanda di zaman dahulu. Ya, penanda di zaman dahulu bahwa yang awalnya benua Pangea dipecah menjadi beberapa benua dan ada beberapa kepulauan. Oke. Siapa yang belum presentasi lagi? Mas Ucup, Mas Salis, Saya, Bu. Revo. Bu. Silakan Revo. Saya share screen-nya di dia ya. Oke, silakan. Ayo Pak Sutat. Kenapa Pak apa? Pak Sutat, Bu. Apa itu Sutat itu? Ustadz Ustadz Bu. Danto. Oh Ustadz, Pak Ustadz. Ya amin. Kalau ada yang doakan yang baik-baik itu diamini ya. Yang satu berapa sih 11 orang ya nih ya. Berarti yang satu nanti Pak Ustadz, yang satu Pak Kiai, yang satu Pak Profesor ya. Yang satu Bu Nyai.
Ya, diamini semua. Ada yang jadi Pak Menteri, Amin, Bu. amin ya Allah. Oh, amin. siapa ya Pak Menteri? Calon Pak Menteri nih. Teguh, Bu. Oh, Teguh Pak Menteri. Ya. Amin. Amin. Wis. Pak dosen apa Pak Menteri, Gu? Menteri Keduanya. aja sekalian. Kalau Multi talent. iya, Wis, jadi ngerangkap, kalau ngerangkap, Bu. bermimpi, bermimpi itu gratis ya. Bermimpi kan gratis. Yang penting kan kita berusaha mencapainya. Kalau impiannya kita jadi menteri kan berarti tahapan untuk menjadi dosen kan, nah itu kan sudah dilampaui gitu ya. Berarti apa Mas Teguh? Koneksinya juga ini tuh kalau misalnya mau jadi menteri. Pertama anggota DPR dulu. Oh, berarti kalau koneksi mau jadi anggota DPR harus sering ngobrol sama teman-temannya nanti satu daerah, Gresik, Lamongan, ya itu udah ada semua kan. Nanti ini jadi orang-orang hebat semua langsung dibikin jejaring gitu ya supaya nanti terpilih. Nanti maju lagi jadi menteri. Enggak ada enggak Amin. mungkin. Amin. Kan, amin. Tapi Gimana? Kenapa? Tapi Pesanku kenapa? kalau mau jadi menteri yang amanah, Bu. Ya, jangan lupa. Menteri itu juga harus siap di reshuffle setiap saat loh itu ya. iya Bu harus. Oke, silakan Mas Revo. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 2 slide saja punya saya, Bu. Nggak Iya, apa-apa. nggak Ibu. apa-apa, silakan. Saya juga 2 slide. Oh, Saya Next. mintanya 1 slide aja kok. Oke. Di sini saya akan menjelaskan gempa megatrus tahun 2004 yang melanda di beberapa negara, khususnya di Indonesia yang paling parah. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tsunami. Tsunami adalah perpindahan badan air di suatu perairan yang disebabkan oleh perubahan air secara vertikal secara tiba-tiba yang kemudian akan bergerak kembali ke pesisir laut dengan kecepatan yang sangat tinggi antara 600 hingga 900 km. Saya mengambil di kota Aceh pada pukul 8:58:53 waktu Indonesia Barat 26 Desember 2004 Saya merupakan masih gempa SMP. tsunami. Gitu. Silakan. Saya masih kecil, Bu. Silakan. Merupakan gempa tsunami yang melululantahkan kota Nagoya Aceh Darussalam atau kota Banda Aceh dan merupakan salah satu gempa terbesar ketiga yang pernah tercatat pada seismograf dan durasi patahan terpanjang sepanjang sejarah antara 8,3 hingga 10 menit. Gempa bumi megatrus di bawah laut ini terjadi karena ketika lempeng Hindia didorong ke bawah oleh lempeng Burma dan memicu serangkaian tsunami mematikan di sepanjang pesisir daratan yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Next. Gelombang tsunami di kota Aceh yang tingginya mencapai 30 meter atau 100 feet telah sedikitnya 130.000 penduduk dan menenggelamkan serta menghancurkan sejumlah permukiman pesisir. Ini disebabkan oleh akibat dari interaksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang bergeser secara tiba-tiba sehingga menimbulkan gempa serta pelentingan batuan yang terjadi di bawah laut. Coba kembali lagi sebelum ini belum ada skala Richternya, Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi di sini gempa ini bermagnitudo atau berkekuatan 9,3 Richter di seluruh dunia, khususnya yang paling parah adalah Indonesia, karena di Indonesia korban jiwanya hingga 170.000 orang Ya. Teman-teman waktu itu karena kita sebenarnya Indonesia kan termasuk dalam cincin api Pasifik atau lingkaran api. Ya. Jadi banyaknya gempa dan letusan gunung berapi. Betul, Indonesia itu the ring of fire. Jadi keanekaragamannya tinggi, tapi potensi bencananya juga tinggi ya. Oke, teman-teman waktu tahun 2004 itu umur berapa ya? Saya mau tanya.
tahunan. Kalau saya 4 tahun, Bu. Oh, Masih saya kecil, Bu. 4 tahun. Masih nggak tahu ya berarti ya Setengah kejadian anu. pada saat Iya, itu Bu. ya. Saya 4 tahun juga. Saya masih 2 tahun, Bu. Oh iya Saya ya. 3 Ya tahun, Bu. Allah. 2 Saya tahun. belum lahir. Masih kejadian itu, wah dulu itu pada saat kejadian itu ya begitu banyak orang yang hilang dan karena saking apa ya sudah apa ya kalau dibilang itu sudah ini macet gitu loh, jadi udah nggak bisa dipulihkan. Mayat itu pada saat itu tuh udah di mana-mana itu. Setiap kali kita jalan sedikit sudah ketemu mayat sampai akhirnya dikumpulkan jadi satu, dikuburkan secara massal itu teman-teman. Itu yang Masya Allah ya, gempa di Palu dan gempa di Aceh, masjid itu masih utuh ya. Itu, Bu, yang itu dibuat cerita film Delisa itu, itu, Bu. Kenapa? Yang Yang dibuat film. ceritanya Delisa. Oh ada Delisa, Bu. dibuat film Sholat ya? Delisa. Apa Bu? Judulnya Hafalan Salat Delisa. Oke, Hafalan oke, Sholat oke, Delisa. oke. Ya kalau gitu, kalau saya Itu nggak pernah saya nonton sih. taunya dari film itu sama novel, nggak taunya apa ya, nggak tahu aslinya, cuma tahu film sama novelnya, Bu. Saya nggak baca itu. Siapa penulisnya Hafalan Sholat Delisa itu? Penulisnya? Nggak tahu, Bu. Lupa ya, oke. Kurang tahu. Saya kalau baca Terelie, Bu. mesti Terelie. Oh, saya nggak baca. Iya, Bu. Kalau novel-novelnya Terelie nggak baca, cuman saya sering dengarnya itu quotes-quotesnya Terelie aja ya. Bagus itu ya, Hafalan Sholat Delisa. Saya pernah baca ininya aja sih, Bagus. sepintas tapi nggak pernah nonton. Oke ya. Kalau saya sukanya baca dulu ya, dulu waktu zaman saya masih SMP SMA itu Habibur Rahman itu. Pernah tahu Habibur Rahman El Shirazi? Baru Itu dengar, Bu. baru dengar ya, itu angkatannya saya waktu itu yang lagi hits itu. Berarti angkatannya jenengan itu, iya Terelie itu ya. Sekarang saya udah nggak sempat baca itu ya, novel cerita yang seperti itu. Ya. Yang Anantatur itu lebih bagus, Bumi Manusia yang sekarang difilmkan. Oh gitu, Bumi Manusia. Iya, Bu. Oh, oke. Ya nanti kalau saya sempat saya tak nonton filmnya ya. Oh, Laskar Pelangi itu saya terakhir itu. Buku-bukunya siapa itu yang nulis itu? Lupa itu. Saya ngikuti itu kalau Laskar Pelangi, Supernova. Pidi Baik, Bu, bukan, Bu. Kenapa? Bukan Pidi Baik. Iya ya, Pidi Baik ya. Lupa saya penulisnya itu. Iya mungkin itu. Itu bagus juga itu buku-bukunya Supernova. Buku-bukunya Laskar Pelangi itu bagus. Laskar Pelangi ya, yang kedua itu saya udah samar-samar sih ceritanya karena bacanya waktu SMA. Cuman kalau Laskar Pelangi itu sekumpulan anak yang ingin mengejar cita-citanya. Sama kayak 5 cm itu juga bagus. Iya, Bu. Oke, ya jadi seperti itu ya. Kalau misalnya lempeng bergeraknya kapan? Kita nggak pernah tahu bergeraknya kapan lempeng itu. Cuman sekali dia bergerak itu menimbulkan gempa gitu. Kalau di mana di Padang sering sekali terjadi gempa karena ya itu lempengnya kan sangat aktif. Pergerakannya itu sebenarnya sangat tingginya itu pergetaran lempengnya itu sebenarnya sangat tingginya di dasar laut. Cuman karena adanya jalur lah gitu ya, ada jalur yang nanti ke pulau-pulau sehingga yang di pulau-pulau ini juga kerasa. Nah itu, tapi kalau misalnya dibilang sering hampir setiap hari, kalau yang di daerah Padang situ itu ya, karena memang teman saya itu ada yang tinggalnya di sana, hampir setiap hari itu mesti 4 kali gempa, skalanya 3, skalanya 4, skalanya 5 itu hampir setiap hari sudah biasa mereka itu. Nah, bedanya apa sih yang kalau yang di Aceh? Dia kalau misalnya ada pergerakan lempeng biasanya itu bentar. Nah, seperti yang kemarin saya pernah alami itu gempanya 7 skala Richter, terjadinya 2 kali, durasinya hanya 1 menit. Iya wes iya ya gawe apa-apa. Ya, jadi durasinya itu 1 menit. Lah kalau yang di tsunami yang di Aceh ini durasinya sangat lama gitu ya. Sehingga gentarannya sangat lama, efeknya juga tsunami-nya tinggi.
Oh, sampai setinggi 30 meter ya. Itu teman-teman pada saat itu sampai 2 bulan kalau nggak salah itu proses evakuasinya. Saya merasakan di situ. Saya dulu membayangkan ini Aceh ini gimana ya beberapa tahun kemudian ya. Ternyata alhamdulillah ya bisa cepat bangkitnya itu Aceh. Sampai benar-benar ratanya itu. Masya Allah ya. Oke, tadi sama Presidennya siapa betul itu? SBY ya Presiden Jabat SBY. itu. Pak SBY itu kasihan itu zamannya banyak gempa alam. Bencana alam itu Pak SBY, ada tanah longsor, gempa, itu kan baru pergantian ya, jadi baru kalau bencana alam, kalau bencana non alam itu yang bahaya. iya, kalau bencana non alam memang yang bahaya. Jadi kalau Pak SBY itu baru diangkat waktu itu, baru dilantik zamannya Pak SBY itu. Makanya kan mesti dikatakan, oh biasanya kalau pergantian presiden itu kok ada bencana alam. Nah ini teman-teman nanti lihat pas kemarin tahun 2000 berapa? Pak Jokowi 2009 ya? 2014 Bu. 14 Bu. 2014 ya, itu kan juga ada bencana 2014, saya lupa itu. Tapi ya itu kan katanya aja, kalau orang-orang yang ngerti geografi ya memang Indonesia itu rawan daerahnya, rawan gempa, rawan tsunami, rawan gunung meletus, orang jalur gunung berapi aktif kan. Tapi tahun ini juga ada bencana Bu. Bencana rakyat ini. Tahun ini juga bencana rakyat. Tahun ini bencana rakyat ya. Kalau yang itu saya enggak bisa komentarin sih ya, apakah itu dia pro rakyat atau tidak, karena kan draftnya aja sampai 1000-an ya. Saya tuh nggak tahu, cuman memang kalau misalnya teman-teman merasa perlu aksi nggak masalah sih gitu. Kalau dari saya pribadi ya, kalau perlu aksi ya nggak apa-apa. Kita kritisi bersama-sama untuk rincian undang-undang itu. Saya pernah baca cuma sekilas aja sih draftnya waktu itu. Semua peraturan di situ nanti diturunkan dalam undang-undang lah. Berarti kan 1000 lembar itu nanti masih ada undang-undangnya lagi gitu loh. Kan nggak tahu ya saya tuh ya, apa nggak ruwet ya kayak gitu. Itu konspirasi sudah dari awal Bu. Oh gitu. Iya, dari awalnya pemilihan Jokowi itu sudah ada konspirasi seperti itu Bu. Iya ya, makanya teman-teman kan sudah bisa punya hak pilih ya, hati-hati. Jadi kalau misalnya ada nanti nih ada pemilu, ada orang ngasih uang, ambil, kalau misalnya mau ambil uangnya ambil, masukkan ke masjid gitu ya, atau nggak usah diambil juga nggak apa-apa lah ya, tapi nggak usah dipilih itu orangnya. Karena Saya datang ke TPS, saya coblos semua. Oh, gimana tuh? Saya datang ke TPS, saya coblos semua Ya, biar nggak sah. Kalau kita nggak nanti surat suaranya malah disalahgunakan. Jadi lebih baik datang coblos semua. Betul. Bagus ini. Itu juga bisa loh ditandai. Jadi kotak suara kita tuh sebenarnya bisa ditandai loh nyoblos siapa. Kan nanti kan pas masuk kan ada urutannya, ada orang yang merhatikan loh. Itu juga bisa sebenarnya. Makanya yang paling benar kalau pas kita masukkan kotak suara digoyang-goyang biar suara-suara kita urutannya nanti ngacak. Itu kayak gitu. Bu, nggak ada saran negara lain yang Bu, pindah negara lain gitu Bu yang enak Bu. Saran saya teman-teman lanjutkan kuliah S2 di luar negeri. Biar nanti bisa, atau kumpulkan uang. Pindah sekalian Bu. Jangan kalau pindah, belum tentu enak. Kalau teman-teman mau pindahnya di negara Islam sih nggak apa-apa ya, negara-negara Islam. Cuman negara Islam juga kan sekarang lagi umat Muslim ini kan sedang dibombardir ya sama kayak agama lain ya. Barat itu. Sama dunia Barat. Jadi kan sekarang lagi dibikin perang terus kan. Jadi saya mengatakan teman-teman ke ke Iran, ke Irak, ke Saudi Arabia juga belum tentu aman. Bahkan sekarang yang Turki itu kemarin-kemarin kan aman, sekarang kan digoyang juga itu Turki. Karena di situ ada potensi minyak. Gitu. Jadi menurut saya memang yang lebih aman tinggal di negara Indonesia. Cuman kita sebisa mungkin ya itulah kalau kata saya, coba teman-teman sekarang kumpulkan uang, nanti bisa bikin paspor, teman-teman jalan keluar
keluar negeri, jadi bisa tahu kira-kira ini yang perlu diperbaiki nantinya. Atau paling enggak ketika nanti ada suatu kebijakan, kita sebisa mungkin jangan sampai terkena kebijakan tersebut gitu loh. Misalnya nih sekarang ya saya ya, kemarin ada kebijakan Omnibus Law. Saya masih belum baca sih draftnya seperti apa, karena 1000 lembar saya mending baca materi perkuliahan ya daripada baca draft undang-undang itu. Tapi di situ kalau saya melihat kan ada beberapa poin yang katanya negatif ya, bisa pegawai itu bisa diganti terus-terusan ya, tidak ada status pegawai tetap segala macam. Apa yang bisa kita siasati? Perbanyak kompetensi. Kalau misalnya teman-teman lolos pakai ijazah saja, akan sangat mudah diganti sama orang lain. Karena apa? Sampai nggak punya kompetensi tertentu. Gitu. Jadi nanti kalian lolos, kalian sudah punya kompetensi D1 bahasa Inggris, punya kompetensi D1 komputer. Orang lain belum tentu punya itu. Terus misalnya kalian ngambil sertifikasi BNSP, ada BNSP yang diakui secara nasional ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu saya sudah punya tentang budidaya perikanan. Nah, teman-teman kalau sudah punya itu berarti kan teman-teman ini kan dianggap orang yang profesional ya. Jadi kalau orang yang profesional mau diganti sama orang lain, ya kan nggak semudah itu. Kecuali kalau titipan ya, kalau sudah titipan itu saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Artinya apa? Yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita mempersiapkan kompetensi apa saja sih yang kita butuhkan untuk mempertahankan diri kita dari Omnibus Law ini. Dan terus kan kita sudah tahu nih sekarang ternyata menurutnya teman-teman ya, kan ini kan menurutnya pandangan teman-teman bahwa pemimpin kita yang sekarang ini kok sudah ada settingannya sehingga undang-undang ini digolkan. Maka kalian sudah punya hak pilih dan nanti apapun yang teman-teman pilih itu kan akan dipertanggungjawabkan ya sama ke Gusti Allah ya. Kalian memilih si A, ternyata pemimpinnya zolim. Kita itu nanti juga ditagih sama Gusti Allah. Kenapa kamu kok sampai memimpin pemimpin yang zolim gitu. Nah, makanya sebisa mungkin nanti pilih yang memang menurut jenengan itu baik. Kalau misalnya enggak benar katanya Mas Teguh, wis coreti aja sudah semuanya. Gitu. Kalau memang kira-kira benar-benar waduh saya nggak yakin, tapi jangan sampai kertas suara kita itu disalahgunakan. Gitu teman-teman. Saran saya, kalau negara mana yang paling enak? Singapura itu enak sebenarnya, tapi biayanya mahal. Malaysia juga enak. Yang lebih enak itu ya negara-negara yang dekat dengan kita dan dia juga masih mayoritas Muslim gitu. Saya yang pernah kan ke Taiwan, di Taiwan itu kamar mandinya kering, justru nggak boleh basah gitu ya kalau di tempat umum itu. Jadi kalau mau buang air kecil, buang air besar harus bawa botol kemana-mana, kan itu juga nggak enak ya, kita kan Muslim, sholatnya kan susah, meskipun di sana sangat welcome dengan orang Muslim gitu. Jadi saya enak-enaknya masih di Indonesia menurut saya, meskipun kita nggak punya uang masih bisa makan, masih bisa nangkep ikan. Kalau sudah di luar negeri mau nangkep ikan ke sungai aja sudah ada hukumannya nanti gitu teman-teman ya. Jadi ada surat perizinan sendiri Bu untuk mencari ikannya Bu, meskipun memancing. Iya, kalau di luar itu loh nggak bisa macam-macam Mas. Di Singapura itu ya buang sampah itu loh sembarangan, dendanya itu 100.000. 100.000, 1 juta apa ya? $10 Singapura, $1 100.000. Makan nasi, ya Allah, makan nasi yang sedikit itu loh, porsinya paling kayak di kantinnya UMG itu lah, nggak terlalu banyak ya, itu 100.000 itu. Jadi kita harus menghasilkan uang yang lebih banyak dari apa yang biasa kita makan gitu. Makanya saran saya, kalau kalian sudah nggak betah, misalnya ya, aduh suntuk nih di Indonesia kok kayak gini, langsung, berarti aku harus lebih pintar daripada mereka yang duduk di DPR sana gitu ya. Misalnya ya teman-teman, misalnya rada bebek nih sama orang-orang DPR gitu misalnya ya. Ya udah, saya harus belajar lebih giat supaya saya bisa tahu dunia luar itu seperti apa. Jadi kita nanti bisa membandingkan dan kita bisa tahu mana sih kira-kira yang perlu dirubah yang ada di Indonesia. Kalau misalnya suntuk-suntuk masih suntuk nih,
bisa aja misalnya telepon temennya yang di luar, ayo main yuk, main kemana gitu, kan enak relasinya. Jadi jangan sampai kejadian yang sekarang sudah ada, sebisa mungkin kita jangan terseret gitu loh. Maksudnya adalah jangan sampai kita terdampak karena ada kebijakan tersebut, kita harus mempersiapkan diri gitu. Jadi teman-teman, supaya nggak mudah digantikan oleh orang lain posisinya teman-teman, maka apa, kita tingkatkan aja kompetensi. Oh, yang dibutuhkan apa, tingkatkan kompetensi gitu teman-teman. Oh, saya sukanya di bidang komputer Bu, ya nggak apa-apa, misalnya teman-teman nanti ngambil sertifikasi komputer, sertifikasi apa sih itu namanya itu ya, aplikasi-aplikasi komputer ya. Saya sekarang aja sudah ikut sertifikasi BNSP, sertifikasi apa itu, pembuatan peta itu, ilmu kelautan itu. Saya sudah bisa buat peta ZPPI, peta zona potensi tsunami, peta banjir, saya bisa. Kayak gitu. Meskipun background saya masih perikanan, tapi saya coba kuasai semuanya. Supaya apa? Kita semakin banyak kompetensi, kita akan dibutuhkan orang, nggak semudah itu untuk digantikan. Harapannya kan seperti itu ya. Masalah yang lainnya kan wallahu alam gitu teman-teman. Saran saya adalah seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman nanti mau aksi lagi silakan. Saya tidak akan melarang teman-teman ya. Saya doakan harapannya teman-teman itu bisa didengarkan ya oleh pemerintahan gitu. Jadi yang bisa kita siapkan hanya itu saja teman-teman. Sama nanti kalau misalnya ada pemilihan lagi, ya tolong dilihat baik-baik, jangan karena media saja gitu loh ya. Karena media, oh ternyata bapak ini bagus, weh coblos saya gitu, dipilih aja. Ternyata nggak tahu ke belakangnya seperti apa, nggak tahu orang-orang di belakangnya bagaimana, kan repot ya. Gitu. Ya, gimana? Jadi kemana-mana ini bahasnya. Oke, silahkan yang lain, Mas Ucup. Mau presentasi, Mas? Saya, Bu. Oke, Bu, silakan. Oke, Salis. Apa, Cok? Bentar, Bu. Iya, mumpung sambil menunggu Mas Salis ya, mumpung teman-teman masih muda, silahkan dibangun kekritisannya ya. Jadi kalau memang perlu mengkritisi pemerintah, silahkan monggo gitu. Saya mendoakan semoga didengar lah ya. Tapi gimana kemarin hasilnya? Sudah ini ke DPR Gresik ya? DPRD Gresik ya? Yang DPR Gresik, yang saya tahu itu masih dipertimbangkan Bu. Bilangnya gitu. Gini Bu, katanya kalau memang tidak setuju dengan Omnibus Law itu disuruh mengajukan banding gitu loh Bu, ke Mahkamah Agung apa gimana ke gitu. MK. Iya Bu. Ya, semoga aja ya orang-orang yang di MK juga amanah semua ya. Yang saya kecewa itu hak berpendapat itu sudah tidak ada Bu di sini Bu. Iya. Sekarang itu memang saya pribadi juga ya. Jadi sekarang itu juga saya lebih kepada ya wes lah, tidak mau mengomentari gitu ya. Karena kan kita semakin takut untuk berkomentar, nanti dikit-dikit dilaporkan gitu ya. Saya nggak ngerti sih ya ini sebenarnya sistemnya, kesalahan sistemnya atau memang karena kitanya yang sudah di luar batas dalam menyampaikan pendapat gitu ya. Saya juga nggak paham. Memang ya gitu, akhirnya ya saya merasa oh ya sudahlah, saya kan seorang dosen, seorang saintis, ya udah saya tidak membicarakan tentang politik. Akhirnya saya seperti itu gitu. Tapi kalau teman-teman sebagai mahasiswa ya silahkan, saya akan selalu dukung kalau kalian melakukan misalnya ada saya mau aksi Bu, oke, tujuannya apa, dasarnya apa, nah itu seperti itu nggak apa-apa, asal jangan ditunggangi itu ya, yang repot kan ditunggangi terus merusak fasilitas ya, itu wes salah itu gitu teman-teman. Aduh, ini meeting time-nya saya tinggal 1 menit lagi. Saya matikan dulu aja ya, nanti gabung lagi, oke?
Enggak, Bu. Iya, Iya, sebentar. Bu. Itu, Bu, slide ke-23, Bu. Slide ke-23. Sama menghitung perkiraan besar tsunami. Oke. Oke. Jam 9 ada kuliah ya? Iya, Iya, teman-teman. Bu. Iya, Bu. Gak tahu sih. Saya presentasi dulu, Bu. Oke, silakan Mas Alis. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu dan teman-teman. Jadi yang pertama akan menjelaskan tentang tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan yang ada di dasar laut, yang seperti gempa bumi. Jadi gangguan ini itu membentuk sebuah gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan itu mencapai 600 sampai 900 km per jam. Nah, untuk pembentukan tsunami ini berawal dari gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Jadi patahan ini menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba yang dalam fase yang dinamakan gempa bumi. Nah, untuk biasanya gempa bumi ini terjadi di daerah subduksi atau daerah yang rawan-rawan pergeseran lempeng. Dan untuk akibat tsunami dapat terjadi gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air. Jadi seperti letusan gunung api, gempa bumi, longsor maupun meteor yang jatuh ke bumi. Nah, 90% tsunami adalah akibat gempa bumi yang ada di bawah laut. Oke. Studi kasusnya di mana, Mas Alis? Yang kemarin. Dalam, Bu? Studi kasusnya di mana? Di Banten, Bu. Oke, di Banten, silakan. Nah, yang kemarin itu yang berada di kawasan cincin api Pasifik. Yang terdapat 127 gunung api yang masih aktif, yang termasuk Gunung Anak Krakatau yang terletak pada Selat Sunda. Nah, salah satunya adalah gunung api tersebut. Letusan gunung ini merupakan salah satu yang mematikan sepanjang sejarah hingga menyebabkan tsunami dan gelombang awan panas yang kemarin itu menewaskan lebih dari 30.000 jiwa serta membuat kawasan sekitar letusan gunung tertutup abu vulkanik dan menghancurkan pada pesisir Banten dan Lampung atau di daerah Pandeglang. Nah, kemarin itu beberapa bulan sebelum terjadi tsunami, Gunung Anak Krakatau itu menunjukkan peningkatan aktivitas dengan terjadinya letusan pada tanggal 21 Desember 2018. Nah, selama 2 menit itu anak Krakatau itu menyemburkan abu vulkanik itu sekitar 400 meter. Nah, sebelum terjadinya tsunami itu sudah terjadi sebuah longsoran dari Gunung Anak Krakatau itu sebanyak 64 hektar yang memicu sebuah goncangan atau gempa bumi yang berujung kepada tsunami. Nah, untuk yang kemarin BMKG itu sudah mengeluarkan peringatan kepada masyarakat bahwa gelombang tinggi itu akan ada di sekitar Selat Sunda, yakni mencatat sebuah berkisar 90 cm itu sama dengan 35 in yang ada di Serang
itu 30 cm itu sama dengan 12 in dengan ketinggian maksimal 6 meter. Nah, pada tsunami di Banten itu terjadi sekitar 400 rumah di Pandeglang yang terletak di dekat pantai itu roboh dan rusak berat akibat tsunami tersebut. Selain itu, sekitar ada 9 hotel itu di Pandeglang dan 30 rumah di Lampung Selatan juga rusak berat karena terkena terjangan tsunami tersebut itu. Dan untuk jalan raya juga untuk arah Serang dan Pandeglang itu terputus. Ya, memang tsunami yang di Banten itu kebetulan adik saya itu kerjanya di sana pada saat itu ya. Jadi saya sedikit banyak tahu kejadian yang ada di sana itu ya. Jadi ada satu di sana itu ada yang lokasi yang meninggal 17 itu ya. Itu sebenarnya ada bangunan pemecah gelombangnya. Cuman bangunan pemecah gelombangnya itu tingginya hanya sekitar 10 meter. Nah, tingginya 10 meter, tapi gelombang yang datang lebih tinggi dari 10 meter di situ. 2 kali lipatnya sampai 15 apa 20 meter, sehingga menerjang semua pada saat itu. Itu begitu ya, itu masih yang barusan ya, yang baru tahun 2018. Jadi kemarin itu Gunung Krakatau itu meletus itu tahun 1800-an, kita belum lahir semuanya ya. Tahun 1800-an itu sampai kawah abunya sampai menutupi setengah dari bumi. Tsunami-nya itu meluluh lantahkan sejauh 50 km. Bayangkan 50 km area itu luluh lantah sama tsunami. Di situ itu posisinya ya. Kalau yang sepemahaman saya itu dia tuh landai terus nanti agak naik gitu. Nah, itu sepanjang 50 meter sampai naik itu yang sampai kota, hampir kotanya Pandeglang itu sendiri itu kena pada zaman dulu. Makanya dibilang nyaris seperti adanya kiamat kecil. Berapa ribu orang yang meninggal ya. Gitu. Jadi sejauh ini di Indonesia yang paling tinggi itu kejadian yang Krakatau itu yang tahun 1800. Dulu harapannya adalah ketika Gunung Krakatau itu mati, itu ya sudah gitu ya, sudah selesai, nggak ada lagi kejadian yang teror yang seperti itu. Ternyata Gunung Krakatau ini punya anak 2, saya lupa namanya, satu Raka yang satu apalah itu ya. Jadi 2 itu dulu tuh masih kecil, terus sekarang sudah besar, yang sekarang tingginya masih belum mencapai Gunung Krakatau yang zaman dulu itu belum. Tapi ya kita sudah merasakan efeknya ya, sudah ada tsunami barusan kemarin itu. Itu pun tsunami-nya bukan dari patahan, tapi karena tumpahan dari lava. Itu begitu. Jadi sudah ada sekarang itu anak-anak Krakatau yang ukurannya mulai membesar seperti Gunung Krakatau dulu. Makanya kan itu juga salah satu salah satu penyebab mengapa ahli itu kok sampai memperkirakan bakal ada tsunami yang besar, karena selain dari lokasi lempengnya yang tadi saya katakan itu lempeng Indo-Australia, itu juga ada Gunung Krakatau, anak Krakatau yang mulai besar. Kalian kalau misalnya mau ke sana juga bisa ya, jadi di situ itu di Lampung, saya lupa Lampung apa di Bantennya ya, itu ada wisata untuk main ke Gunung Anak Krakatau. Monggo kalau memang mau ikut ke sana boleh. Nanti habis dari situ bisa main-main juga ke Taman Nasional Ujung Kulon, ketemu sama Badak Cula 1, itu juga ada di situ. Itu endemik yang ada di daerah Ujung Kulon. Untuk Gunung Anak Krakatau sendiri ya, seperti itu. Oke, ini kuliahnya sudah dimulai kah? Teman-teman? Nah, Bu. Belum. Saya mau maju, Bu. Iya, silakan, Hendra. Mau presentasi maksudnya, kok maju. Iya.
Tapi nggak nampilkan screen-nya, Bu. Nggak apa-apa, Ya, tapi. nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengenalkan diri. Nama saya Indra Setiawan Haryanto, NIM 1901002001, akuakultur semester 3. Saya akan mempresentasikan tentang gempa bumi di Biak atau tsunami di Biak atau Irian Jaya pada tahun 1996. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tsunami tersebut. Secara sederhana, tsunami dapat diartikan sebagai suatu aja, Mas Indra. Ibu. Maaf ya. Terjadi pada tanggal 17 Februari. Ibu, nggak apa-apa, Bu. Terjadi pada tanggal 17 Februari pukul 14.59 local time di dekat Pulau Biak, Indonesia. Gempa ini berkekuatan 8,2 skala Richter. Tinggi tsunami yang ditimbulkan mencapai 7 meter atau 23 kaki. 166 orang dilaporkan tewas, 423 orang luka-luka, dan 5.090 orang kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi ini merupakan gempa terus di zona subduksi curam, patahannya sampai 270 km. Di Palung Nugini, distribusi gesernya sampai tidak seragam. Pergeseran terbesarnya mencapai 12 meter di dekat kedalaman hiposetrum dan pergeseran rata-rata di wilayah sesar seluas 230 kali 100 km mencapai 4 meter. Sudah, Bu. Oke, daerah Biak ya. Itu juga sering gempa itu. Kayaknya Indonesia itu memang jalur gempa ya. Teman saya ada yang tinggalnya di daerah Manokwari. Katanya itu Sorong itu sering gempa itu, hampir tiap hari juga gempa di Sorong. Cuman itu berarti 7 meter ya, 7 meter. Kalau pintu aja kan tingginya 2 meter ya. Iya, Bu. Kalau pintu kan 2 meter, berarti kan kalau 7 meter sebenarnya nggak terlalu tinggi. Nah, ini sedikit ya teman-teman ya. Kenapa kok 7 meter? 7 meter itu kan nggak terlalu tinggi, Bu. Tapi kenapa kok dia bisa tetap memakan korban yang banyak? Nah, ini ada hubungannya sama yang kemarin saya katakan. Jadi kalau semakin tinggi gelombang, ya semakin tinggi gelombang kan arusnya lambat ya. Betul? Iya, Bu. Iya kan? Iya. Jadi kalau di daerah pesisir, gelombangnya dia kan tinggi, tapi arusnya juga sangat rendah. Kalau di tengah laut, gelombangnya jarang ya, kecuali kalau sekali lagi kalau dia ada angin topan lah, itu kan kasus yang di luar lah ya. Jadi kalau di laut dalam, gelombangnya dia itu rendah, tapi arusnya itu sangat tinggi. Nah, ini juga kejadiannya. Kalau misalnya yang di Biak itu, kenapa tetap menimbulkan banyak korban jiwa? Karena meskipun gelombangnya rendah, itu cepat sekali pergerakannya. Gitu. Jadi ibaratnya yang kemarin saya katakan, ketika di sini ada terjadi patahan, maka air nanti kan ngumpul ke sini ya. Air ngumpul, kemudian dimuntahkan. Saya lupa ya. Jadi ada satu video lagi yang tentang materi yang kemarin itu tentang tsunami yang di Jepang. Itu menunjukkan bagaimana datangnya tsunami itu sangat lambat tapi tinggi, sangat lambat tapi tinggi, tapi pas kembalinya tuh langsung cepat, kan memang kayak gitu ya dia sifatnya narik. Nah itu, jadi karena dia tinggi maka dia cepat. Kalau misalnya dia nggak terlalu tinggi maka kecepatannya yang tinggi gitu ya. Jadi artinya ya sama-sama mematikan gitu. Jadi sudah nggak melihat berapa skala Richternya, tapi yang dilihat adalah tsunami-nya. Begitu ada tsunami, meskipun dia rendah, tapi kalau rendah berarti kecepatannya dia tinggi. Kalau dia tinggi berarti kecepatannya rendah, tapi kan meskipun kecepatannya rendah ini kan gelombangnya terlalu tinggi, tetap aja bisa membunuh orang-orang yang ada di situ. Gitu ya. Oke. Gimana kalau nanti misalnya sudah ada dosennya, nanti saya langsung akhiri ya, mohon langsung saya dikabari. Tinggal Mbak Cevi sama Mas Yusuf, ayo silakan. Ayo silakan, ayo Rek. Ayo Mas Yusuf.
Ayo Cup, awakmu Cup. Ayo Mbak Cevi. Malah silahkan. Pertanyaannya Mas Rudi. Punya saya ternyata sama dengan dia, Bu. Dia. Nggak apa-apa ya, tadi kan punyanya Ros juga sama dengan Revo ya. Mungkin barangkali ada satu sudut pandang yang berbeda. Gitu. Oh, iya, silakan. Bu. Tapi nggak share screen ya, Bu ya? Ya, silakan. Sip. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan studi kasus yang berjudul Manajemen Risiko Bencana Kota Palu. Ini kasus bencana alam tanggal 28 September 2018. Kota Palu adalah salah satu ibu kota provinsi di Indonesia yang berada di tepat di garis khatulistiwa. Salah satu dari sekian banyak wilayah di bagian timur Indonesia yang menyimpan potensi tsunami yang cukup besar adalah Kota Palu dan sekitarnya. Bencana alam yang terjadi di Kota Palu terjadi dalam 3 jenis bencana. Yang pertama adalah gempa bumi, kedua tsunami, dan terakhir adalah likuifasi. Likuifasi merupakan fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat getaran gempa. Gempa bumi tektonik telah terjadi di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada hari Jumat 28 September 2018. Getaran-getaran kecil terjadi sepanjang hari, namun gempa 7,4 pada skala Richter berlangsung saat patahan Palu Koro yang melintasi Kota Palu. Bergeser sekitar 10 km di bawah permukaan tanah. Sejak saat itu ada sedikitnya 500 gempa susulan di Palu, yang sebagian besar diantaranya tidak dirasakan warga. Saat 500 itu bencana gempa susulan ya? Iya. Di antaranya tidak dirasakan warga. Saat itu bencana terjadi pada pukul 18.02 WITA waktu Indonesia. Menjelang malam sesaat setelah getaran gempa terjadi, jaringan listrik terputus seperti halnya jaringan telekomunikasi dan seluler juga terputus sehingga menambah kepanikan warga. Gempa berkekuatan 7,4 pada skala Richter saat itu terasa seperti kiamat bagi warga yang merasakan. Gempa ini bukanlah gempa yang pertama, tapi nilai yang terkuat yang pernah dirasakan oleh warga. Oke. Itu sekian. Oke, jadi di kasusnya masih di Palu ya. Tahunnya masih sama ya. Oke, nggak apa-apa. Mas Ucup, gimana Mas Ucup? Ya, Bu. Sudah ada? Sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ajnani. NIM 190102002. Akan mempresentasikan tentang tsunami Pangandaran pada tahun 2006. Berawal dengan gempa bermagnitudo 8, kemudian menimbulkan gelombang yang menyapu daerah pesisir. Harian Kompas edisi 18 Juli 2006 menerangkan gelombang besar mengempaskan 125 perahu dan menghancurkan tempat pelelangan ikan di Karangduwur. Di desa ini
Karangduwur itu di mana, Mas? Karangduwur di mana, Bu? Di mana itu Karangduwur? Di Jogja. Oke, Jogja. Oke, sip. Ya. Di desa ini 20 warung hanyut ke laut setelah disapu gelombang. Sementara 150 unit perahu nelayan dan 372 perahu di pantai Su hancur. Gempa disertai gelombang tsunami membuat warga di pantai selatan Jawa Tengah dari Kebumen hingga Cilacap panik. Hampir semua warga bahkan penduduk di desa-desa berjarak lebih dari 20 km dari garis pantai ikut mengungsi. Gempa yang disusul gelombang pasang itu diperkirakan mengakibatkan sedikitnya 100 orang tewas, ratusan lainnya hilang, dan ribuan warga di sejumlah wilayah pesisir mengungsi ke tempat yang lebih aman. Gempa yang diikuti tsunami bersifat penjalaran gelombang laut, sedangkan getarannya menjalar melalui alur patahan yang arahnya menyerong ke timur laut, dengan arah ke Jawa Tengah melalui kawasan Pantai Cilacap dan Pantai Kebumen di Jawa Tengah, serta Pantai Baron di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, gelombang bermagnitudo 9,3 melanda Aceh 30 menit sebelum terjadi tsunami. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, ya, jadi Jogja itu juga ya, jadi dia pas di bawahnya lempeng Indo-Australia, lempeng Indonesia, lempeng Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, itu ya teman-teman ya, mohon diingatkan ya. Oke, dosennya sudah ada? Belum? Dosennya nggak masuk, Bu. Oh, dosennya nggak masuk? Ya udah wes. Tadi saya dapat pertanyaan dari Mas Rudi ya. Sebentar. Tentang gempa ya. Ini ya Mas ya. Jadi ini sebenarnya adalah satu tabel yang bisa memperkirakan adanya tsunami atau tidak di satu wilayah gitu ya. Jadi makanya tadi yang dijelaskan oleh Mas Alis. Nah, BMKG memperkirakan bahwa akan ada gelombang tinggi ya. Jadi pada saat ada tsunami yang di Banten dan Lampung itu kan perkiraannya adalah gelombang tinggi, bukan tsunami ya. Karena itu juga pada saat itu menjadi perdebatan oleh para orang-orang kelautan ya. Ini kan biasanya patahan gitu ya. Ini kok ternyata juga bisa ketika ada gunung berapi menyemburkan larva itu juga bisa menimbulkan tsunami. Nah, kenapa sih kok gempa itu dikatakan tidak berpotensi tsunami? Kenapa ada satu gempa dikatakan berpotensi tsunami? Ini sebenarnya ada cara perhitungannya. Ini saya misalkan kalau ini datanya nih diambil di Jepang ya. Jadi Jepang itu bangunannya ya teman-teman ya, mereka itu sangat sering gempa. Indonesia sama Jepang itu menurut saya masih lebih sering gempa di Jepang ya. Kalian nanti bisa lihat di slide saya yang lain lah. Jepang itu kalian lihat itu sudah negaranya kecil, ternyata patahan-patahannya di sana juga banyak, sehingga bangunan di Jepang itu biasanya dibuat sangat kokoh sehingga apa biar tahan gempa. Gitu aja wis dibuat bangunan seperti itu. Kalian bisa melihat di materi saya ya tahun 2011 kerusakannya sebegitu parah ya di Jepang. Nah, jadi data ini diambil dari data dari Jepang. Ini diperkirakan bahwa kalau titik I itu ada terjadi tsunami di Jepang. Kalau titik 0 itu artinya tidak terjadi tsunami. Nah, sekarang tadi katanya 9,3 ya. Oh, 9,3 terlalu ini datanya belum ada. Pada tahun 2011 ini datanya belum ada. Siapa yang tadi menjelaskan gempanya sekitar 7 skala Richter gitu terus ada tsunami? Ada? Saya Bu. Oke, silahkan dia berapa? 7, berapa? 7,7. 7,7 daerah sini ya. Kedalamannya? Tidak tahu Bu. Nah, jadi nanti disebutkan
itunya tadi 7,7. Oke, ya. Jadi nanti coba teman-teman lihat lagi ya literaturnya, materinya, terus dihubungkan dengan slide ini. Ini namanya perkiraan antara kekuatan gempa dan kedalaman epicentrum. Jadi kenapa sih BMKG kok tidak mengatakan gempa tersebut berpotensi tsunami? Nah, sebenarnya dilihat adalah ininya. Gempa ini di kedalaman berapa? Pertama, gempanya disebabkan oleh apa dulu? Apakah karena pergerakan lempeng, pergerakan patahan, atau yang tadi gunung berapi yang meletus? Nah, kalau misalnya gunung berapi yang meletus, dia ada ini enggak ngefek ke dasar laut juga enggak? Kalau misalnya dia ngefek ke dasar laut sampai ada epicentrum tertentu, maka kita bisa mengukur kedalamannya ini. Nah, seperti yang tadi saya ambil kasus yang di Banten, dia nggak ada kedalaman epicentrum, tapi ada skala Richternya aja. Pada saat itu sudah diperkirakan ada gelombang tinggi gitu ya. Jadi gelombang tinggi bukan tsunami gitu. Jadi karena apa? Dia kemungkinan patahannya itu kemungkinan apa sih patahan terjadi patahan juga nggak diketahui, hanya yang diketahui ya skala Richternya ini saja. Jadi kalau misalnya nanti kita tahu nih, oh ternyata dari literatur 7,7 gitu ya misalnya ya, terus pusat kedalaman epicentrumnya 30, berarti kan daerah sini ya 7,7, terus 10, 30 di sini ya. Titik, oh ini data gempa di Indonesia, titik. Nah kalau di sini sih berdasarkan perhitungan secara sederhana, kemungkinan tidak terjadi tsunami gitu. Cuman ini kan apa ya, datanya kan tidak valid ya, sehingga Badan BMKG itu menyatakan bahwa ketika gempa di atas 5 skala Richter itu akan ada potensi tsunami. Meskipun mereka punya data ini ya. Nanti misalnya kalau dari hitung-hitungan 7,7 kedalamannya juga 30, harusnya tidak terjadi tsunami, tapi ternyata ada tsunami. Nanti kan yang disalahkan BMKG-nya. Gitu. Tapi kalau ini dihitung dari sini, ketika di Jepang ini banyak sekali gempa dan kemudian dibuat satu pemodelan, ternyata pada kondisi tersebut tidak terjadi tsunami. Gitu. Terus kalau misalnya di sini dia 8 skala Richter, nah ternyata bisa sampai ada potensi tsunami sampai 3. Gitu teman-teman. Paham sampai sini cara membacanya? Iya, Bu. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, ini slide-nya sama ya. Jadi yang dilihat itu adalah kekuatan gempanya berapa skala Richter sama kedalamannya berapa. Baru itu nanti bisa diperkirakan apakah dia menimbulkan tsunami atau tidak. Terus ada lagi yang namanya besaran tsunami atau M. Besaran tsunami ini adalah ketika nanti terjadi gempa ya, itu kan ada kekuatan di dasar laut itu ya, epicentrum lah bahasanya, pusat titiknya. Jadi kalau misalnya tadi ada D itu kan kedalaman. Nah, berarti dia ini ada gempa di kedalaman berapa di dasar laut. Nah, itu kan ada D kedalaman. Nah, kalau besaran tsunami di titik epicentrumnya ini berapa kira-kira kekuatannya? Gitu. Jadi besaran tsunami ini nanti yang akan mempengaruhi berapa skala Richternya, bahasanya seperti itu. Kalau besaran tsunami ini biasanya nggak di ini ya, jadi ini tidak diumumkan oleh BMKG, cuman dasarnya adalah untuk menghitung kekuatan gempa ini dihitung juga besaran tsunami-nya. Jadi di titik epicentrum ini kira-kira berapa sih kekuatannya, kemudian dinilai juga dari kedalamannya dan kekuatan gempanya gitu ya, baru nanti bisa dibuat model, oh kira-kira ini terjadi tsunami atau tidak. Kalau misalnya terjadi tsunami langsung diberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini akan ada tsunami. Itu juga ada alatnya ya teman-teman ya, di tengah laut itu untuk mengukur ketika nanti terjadi gempa gitu, itu langsung dicatat. Kalian juga mungkin sudah ada yang punya aplikasinya BMKG, ada. Itu juga kalian bisa, kalau misalnya kepalanya lagi pusing gitu ya, misalnya lagi banyak maunya, saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini, saya pengen itu, terus ibadahnya kurang, ya misalnya ya, boleh install aplikasi BMKG. Setiap hari itu akan ada saja informasi gempa.
Jadi ada gempa nanti tiba-tiba di Biak hari ini, besok ada gempa di Jawa Timur, terus ada informasi gempa di mana. Gitu. Kalian akan nanti bisa menyadari bahwa oke, hidup kita ini ternyata ya sesingkat itu gitu. Silakan nanti kalau misalnya ingin tahu lebih detail potensi gempa, install aplikasi BMKG, nanti di situ ada beberapa potensi seperti potensi tsunami, gelombang tinggi dan lain-lain, itu langsung up to date. Jadi mereka langsung begitu menghitung-hitung, informasi langsung dikirimkan kepada masyarakat. Gitu. Jadi ini tadi hanya berupa perkiraan ya. Jadi perkiraan antara kekuatan gempa dan kedalamannya. Gitu. Nah, ini jadi M kecil tadi besaran tsunami ini ya. Ini ngitungnya gimana Bu? Ini kalau saya ajarkan penjenengan agak ruwet ya hitungan matematisnya ya. Cuman lebih kepada saya hanya mengatakan bahwa ini lebih kepada kekuatan gempa juga, tapi di titik episentrumnya gitu loh. Di titik epicentrum, tapi kalau misalnya yang besaran gempa ya, tapi kalau kekuatan gempa yang M yang skala Richter itu adalah bagaimana efeknya ke pulau-pulau sekitarnya gitu loh. Nah, jadi kalau di sini ketika semakin tinggi nilai M-nya ya, jadi ketika gempa di pusat epicentrum ini dia semakin tinggi, maka otomatis kekuatan gempa yang ditimbulkan juga semakin tinggi gitu. Makanya ada sampai 7 skala Richter, 9,3 skala Richter gitu. Kalau yang sudah-sudah sih ya, ini pengalaman saya aja sih, kalau yang sudah-sudah saya bolak-balik meneliti kejadian tsunami, entah kenapa, mungkin kalau teman-teman punya data yang lain silahkan ya, entah kenapa kalau gempanya itu ganjil ya, 7 skala Richter, 9 skala Richter, 11 skala Richter itu bisa menyebabkan tsunami. Iya, ada yang pernah melihat mungkin datanya 8 skala Richter, 6 skala Richter tapi ada tsunami? Gimana? Tidak, Bu. Iya, rata-rata datanya jenengan lah ganjil ya. Iya, gempa yang menimbulkan tsunami kan rata-rata ganjil. Iya, Bu, kebanyakan. Kebanyakan ganjil ya. Jadi itu ini mungkin sudah ada data lebih update-nya ya. Yang saya amati itu karena kan kalau kita melihat di sini rata-rata gempa antara 7 ke 8 banyak potensi tidak tsunami-nya ya. Kalau di sini justru 8 ke 9 potensi tsunami-nya juga tinggi. Gitu. Kalau di daerah 6 ke 7 padahal 7 itu bahaya ya itu. Skala Richter 7 itu sudah bahaya dan potensi tsunami-nya juga tinggi. Gitu. Jadi ini ada juga persamaannya ya. Jadi kalau misalnya di Jepang untuk memperkirakan M kecil, nah ini ya besaran tsunami adalah 2,8 dikali berapa skala Richter dikurangi 19,4. Nah kalau di Indonesia 2,26 berapa skala Richter dikurangi 14,18. Nanti ketemu kira-kira kekuatan di titik epicentrum atau besaran tsunami-nya ini berapa. Ya. Jadi ini juga bisa nilai M ini nanti ketika sudah 2 ke atas, 2 sampai ke 4 ini juga bisa memperkirakan bahwa ketika gempanya tinggi itu maka potensi tsunami-nya juga semakin besar gitu. Jadi ada kekuatan gempa tinggi, kemudian kedalamannya juga sangat tinggi gitu ya, kedalamannya sampai 20 sampai 30 atau sampai 50 km di dasar laut. Oh ternyata dia juga punya potensi tsunami. Nah, sehingga karena ada ini ya besaran tsunami ini kan adalah potensi tsunami, maka potensi tsunami inilah yang nanti disampaikan. Tapi nilai besarannya berapa itu nggak disampaikan. Disampaikan hanya kekuatan gempa dan kedalamannya. Gitu. Sampai sini teman-teman. Ya, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Silahkan. Itu, Bu. Hitung-hitungannya perkiraan besar tsunami, Bu. Yang mana ini perkiraan besar tsunami? Ini tak kekuatan gempa dan periode gelombang. Oh, ya ini kalau misalnya, misalnya kedalamannya 50 meter,
D-nya ya, terjadi gempa dengan kekuatan 7 skala Richter. Pusat gempa berada pada 40 km di bawah dasar laut. Nah, yang dilihat kan pusat gempa kedalaman 50 meter. Jadi kan ini kan gimana ya? Jadi ada kedalaman airnya itu 50 meter, tapi pusat gempanya itu kan di daerah patahan ya. Jadi di daerah patahan itu ada sekitar 40 km di bawah dasar laut. Ini anaknya digambar aja ini. Oke. Ya, misalnya ini ada daerah pesisir. Oke, batasnya lah ya, ini kan laut. Nah, kedalaman dihitung dari sini itu 50 meter. Ya, kedalamannya dihitungnya sekitar 50 meter. Nah, di sini kan ada patahan ya. Gitu ya. Di sini kan ada patahan. Patahan ini yang berupa pusat gempanya ini. Oh, ternyata pusat gempanya meskipun dia kedalamannya sekitar 50 meter, pusat gempanya adalah di sini 40 km. Gitu. Jadi pusat gempanya sekitar 40 km. Terus tadi besaran gempanya berapa? Titik episentrumnya berapa? Ini kan belum diketahui ya. Jadi belum diketahui, sehingga kita punya data berapa skala Richter dan kedalamannya pada 40 km di bawah dasar laut gitu. Kenapa tadi dibilang ada gempanya dangkal padahal 40 km? Karena ya ini dikatakan kedalamannya hanya 50 meter, tapi kan pusat gempanya berapa puluh kilometer gitu ya. Tadi kan siapa datanya Rose sama datanya siapa tadi ya, yang padahal dia ini adalah gempa dangkal. Gempa, Ya Bu, iya termasuk gempa dangkal ya, tapi pusat gempanya berapa puluh kilometer di bawah dasar laut. Ini maksudnya adalah seperti itu. Nah, terus kita lihat M-nya 7 hanya 40 km. Mana garis? Nah, lihat. Oke. Ini 40 km. Hanya 7. Nah, ini kan di daerah sini ya. Nah, jadi kalau, oh ya tadi saya lupa menjelaskan ya, jadi kalau daerah antara A dan B ini, dia adalah daerah yang potensial tsunami. Jadi daerah A sampai ke sana ini potensi tsunami-nya tinggi. Jadi kemudian kalau yang ketujuh ini ke sini ini ya, 40 km, ini kan ada titik ya, ini data gempa di Indonesia. Ternyata kita tarik sedikit aja garis lurus ke atas, pada kedalaman lebih dari 40 tapi nggak sampai 50, ternyata dia angkanya 1 ya. Maka ketika ada 7 pas ya, 7,0 skala Richter kedalaman 40, kita perkirakan akan terjadi tsunami gitu loh teman-teman. Kalau misalnya di mana ya ini 7, 8, berarti kan 7,5, sini 7,3 ya, misalnya 7,3, terus titik kedalamannya hanya 15, berarti kan di sini ya. Nah, titik kedalaman 15, di sini 7,5 skala Richter. Oh 0, maka dia meskipun dia di antara nilai A dan B yang diperkirakan ada potensi tsunami, namun kalau berdasarkan